Halo para nakama, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Setelah dipikir-pikir, Kivaneme mutusin untuk rangkum serial One Piece ini per episode di setiap 2 harinya. Dan mudah-mudahan narasi yang saya berikan tidak membuat jalan cerita dan poin di dalamnya menjadi hilang. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Di adegan terakhir episode pertama, kita telah diperkenalkan dengan Buggy, yang merupakan kapten bajak laut bernilai 15 juta berry. Dan di episode kedua ini, perjalanan Luffy dilanjutkan dengan scene di mana mereka terlihat sedang mencoba membuka berangkas peta Grand Line yang telah mereka curi. Setelah berhasil dibuka, Luffy bertanya kepada Nami, di mana letak Grand Line. Lalu Nami menjelaskan kepada Luffy dan juga Zoro, jika samudra terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu East Blue, North Blue, West Blue, dan South Blue. Dataran kecil yang membentang di tengahnya disebut dengan nama Red Line, dan lautan yang melintang di tengah disebut dengan Grand Line. Seperti yang kita tahu, Grand Line adalah hamparan lautan berbahaya serta kepulauan dan kota yang sangat luas. Dan tentu saja, harta One Piece Goldie Roger juga tersembunyi di sana. Bahkan sampai sekarang, para bajak laut yang kejam masih berburu tentang mitos dari harta karun tersebut. Dan tiba-tiba, ada serangan gas asap merah yang mengepung perahu mereka, hingga membuat Nami dan Zoro pingsan. Luffy yang masih sedikit tersadar mengamankan peta Grand Line itu dengan cara menyembunyikannya di dalam perutnya. Di saat terbangun dari pingsan, mereka kini telah berada di dalam sebuah box, di mana ternyata itu adalah markas sirkus dari bajak laut Buggy yang telah menculik mereka. Terlihat juga banyak dari warga yang terikat rantai di kakinya dan bertepuk tangan dengan paksa mengikuti instruksi dari anak buah Buggy. Tujuan Buggy menculik mereka tidak lain karena ia menginginkan peta Grand Line yang telah mereka dapatkan. Buggy kemudian muncul dan memprotes bahwa penyambutan dari topi jerami sangatlah kacau. Perbedaan alur cerita dari manga memang sangat jelas, namun bisa dikatakan unsur dark dalam ceritanya bisa dieksekusi dengan baik. Kembali ke cerita, di saat Luffy melihat Buggy muncul, ia pun mengatakan jika pernah melihatnya di sebuah poster buronan. Lalu Buggy pun menegaskan bahwa ia adalah buronan dengan julukan si badut Buggy. Nami dan Zoro yang mendengar itu tentu saja sangat terkejut. Luffy lalu berkata, dengan penampilan dan hidung seperti itu, seantero East Blue sudah pasti akan mengenali Buggy. Mendengar kata-kata hidung yang keluar dari mulut Luffy seketika membuat Buggy sangat marah, karena Buggy sangat sensitif mendengar kata hidung. Nami yang ketakutan tiba-tiba mengatakan kepada Buggy bahwa ada suatu hal yang lebih berharga dari peta, dan ia menawarkan satu orang aneh lain yang bisa menjadi anak buah Buggy. Dan tiba-tiba Nami melempar topi Luffy ke atas sehingga membuat Luffy secara refleks mengambil dengan tangan panjangnya. Dan semua itu dilakukan Nami agar bisa mengalihkan perhatian mereka dan berusaha kabur seorang diri. Namun tragisnya, ketika Nami keluar dari markas itu, pemandangan yang ia lihat sangatlah suram, karena kota di pulau itu telah dihancurkan oleh Buggy. Karena ulah Nami itulah, akhirnya mereka bertiga dipisahkan. Di lain cerita, wakil Laksamana Garp kini telah berada di Cell Town, dan terlihat juga Koby yang telah memakai baju marin. Kapten Garp bertanya kepada Morgan tentang apa yang sudah terjadi sebenarnya. Namun di sana, Kapten Morgan ternyata mengarang ceritanya untuk menutupi kekalahannya dan menunjuk Koby sebagai pahlawan karena telah berhasil menyelamatkan Helmeppo dari bajak laut topi jerami. Meskipun ceritanya tidak tepat, tapi rentetan kejadian itu membuat Koby secara tidak langsung bisa tergabung dengan Marin sesuai dengan impiannya. Namun ternyata, Kapten Garp merasa curiga karena ada rumor yang mengatakan bahwa Koby datang ke pulau itu dengan bajak laut topi jerami. Kembali ke markas Buggy. Dalam satu ruangan, Zoro terlihat dalam keadaan terikat sedangkan Nami ditahan dalam sebuah kandang. Dengan keadaan yang canggung, Nami menjelaskan dengan senjata mereka yang dirampas, kabur dari ancaman adalah pilihannya yang tepat. Di sisi lain, kedua tangan dan kaki Luffy ditarik hingga memanjang. Di sana Buggy menanyakan di mana peta Grand Line yang disembunyikan. Namun Luffy mengatakan bahwa itu adalah petanya, karena dirinya lah orang yang akan menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Dalam kondisi itu, Buggy tiba-tiba menyadari topi jerami yang dikenakan Luffy adalah topi milik Sang. Karena ternyata Buggy dan Sang adalah rekan di kapal bajak laut yang sama saat masih muda. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang membuat Buggy marah dan berpikir Sang telah mengkhianatinya. Karena Luffy masih tidak memberikan petanya, Buggy lalu menyandera anak kecil yang berada di sana. Hingga akhirnya membuat Luffy marah dan menghajar Buggy hingga kepalanya terpental.
Namun ternyata Bagi adalah pemakan buah iblis bernama Barabaranomi. Meskipun tubuhnya tercincang dan terpotong, semua bagian tubuhnya akan menyatu kembali. Dengan begitu, Bagi bisa dengan mudah melepaskan tangannya dan menghajar Luffy dengan gas hingga pingsan. Di sisi lain, Kabaji yang merupakan anak buah Bagi telah lama menunggu momen bertemu dengan Zoro. Karena memang ia ingin membalaskan dendam kematian kakaknya yang telah dibunuh oleh Zoro dengan cara melempar kunai ke arah Zoro. Sementara Nami terlihat sedang berusaha membuka kunci gembok yang menahannya. Dan ketika gembok itu terbuka, Nami tiba-tiba menendang Kabaji ke arah Zoro. Dan tanpa Kabaji sadari, kunai yang ia lemparkan telah membebaskan tangan Zoro. Di lain cerita, Kobe yang dicurigai ditanya oleh Kapten Gap siapa Kobe sebenarnya. Dan di saat itu, Kobe menceritakan sebelum ia bertemu dengan Luffy, ia hanyalah kacung di kapal bajak laut Alvida. Kemudian, Luffy datang menyelamatkan Kobe dan mengantarnya ke tempat ini. Semua itu dikarenakan Kobe ingin menggapai impiannya menjadi seorang marinir, dan Luffy sangat mendukung impiannya. Kapten Gap yang mendengar itu pun sangat terkejut, karena cerita dari Morgan sangatlah berbeda dari yang seharusnya. Karena itulah, Morgan kini terlihat sedang menerima hukumannya. Bukan hanya membuat pernyataan palsu, melainkan Morgan telah berbuat seenaknya, sehingga membuat peta Greenland dengan mudah dicuri oleh bajak laut. Dan di bawah perintah langsung dari Kapten Gap, ia memerintahkan semua pasukan termasuk Kobe untuk melakukan pengejaran kepada Luffy yang telah mencuri peta Greenland. Kembali ke Luffy yang kini terbangun lemas di sebuah tangki yang penuh dengan air laut. Bagi masih bersikeras menanyakan peta Greenland kepada Luffy. Meskipun Luffy dalam keadaan yang tak berdaya, ia masih tak ingin memberikan peta tersebut. Dan tiba-tiba, Bagi berniat membunuh Luffy dengan mengisi penuh tangki tersebut. Dalam keadaan itu, Luffy teringat kembali ketika ia kehilangan kemampuan berenangnya dan diselamatkan oleh Shanks. Kemudian, mereka berdua diserang oleh monster laut yang membuat tangan kiri Shanks terputus. Dan ketika monster itu ingin menyerang kembali, Shanks dengan kekuatan hakinya membuat monster itu lari terbirit-birit. Dan ketika Luffy hampir tak sadarkan diri, Nami dan Zoro tiba-tiba datang dan menghancurkan tangki tersebut. Ketika Luffy keluar, ia memuntahkan peta Greenland yang disembunyikan. Dengan kondisi Luffy yang masih lemas, Bagi dapat mengambilnya dengan mudah. Bagi kemudian memanggil beberapa anak buahnya. Tapi ternyata semua anak buah Bagi telah dihabisi oleh Zoro, yang pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Luffy yang masih dalam keadaan lemas hanya bisa melihat kedua temannya yang sedang kesulitan. Dan di saat itu, Bagi mengatakan akan memotong-motong tubuh temannya terlebih dahulu sebelum membunuh Luffy. Mendengar itu, Luffy kemudian bangkit dan menantang Bagi. Dan ketika Luffy sudah terpojok, Luffy meminta Nami untuk membuka semua peti. Ketika Nami menyadari hal itu, mereka berdua pun membuka semua petinya dan menjebak potongan-potongan tubuh Bagi di dalamnya. Dan hal itu membuat wujud Bagi sekarang kini terlihat kerdil. Setelah mengalahkan Bagi, Zoro ingin segera pergi. Namun Luffy menahannya dan mengajaknya untuk melepaskan para warga dari markas tersebut sebelum pergi. Shin kemudian kembali ketika Sang telah menyelamatkan Luffy dari monster laut. Di sana, Luffy terlihat sedih karena telah menyebabkan tangan Sang terputus. Dan ia menyadari satu hal, bahwa ia belum siap untuk menjadi seorang bajak laut. Namun saat itu, ia berjanji kepada Shanks bahwa suatu saat nanti, ia akan menjadi kapten bajak laut dengan para kru yang hebat, bahkan bisa lebih hebat daripada Shanks. Dan dari sinilah, janji kedua sahabat itu dimulai. Shanks mengatakan, ia akan menunggu Luffy bisa menjadi bajak laut yang hebat dan mengembalikan topi yang merupakan harta kesayangannya. Kemudian, Shin memperlihatkan Nami yang sedang memperbaiki topi jerami Luffy. Dan Luffy sangat berterima kasih kepada Nami atas hal itu. Namun yang tidak Luffy ketahui, Nami ternyata menghubungi seseorang lewat telepon siput yang ia sembunyikan. Di episode ketiga nanti, kita akan diperkenalkan dengan Usopp dan juga pertemuan Luffy dengan kapal Going Merry.
Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kivanime. Mohon maaf jika ada poin yang terlewat. Kivanime undur diri. Wassalam.